Ya, oke, kita mulai aja langsung. Welcome back everyone di podcast kita False Nine Football. Eh, kita ketemu lagi ya setelah beberapa waktu nggak ketemu di posisi bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat dan gimana ini? Mr. Chandra dan Mr. Noval masih lancar puasanya ya? Alhamdulillah lancar. Kalau Mr. Noval kemarin kan sempat jadi musafir itu tapi lancar. Lancar. Oke, Walaupun mantap. banyak yang merokok, Hmm. makan di jalan, tapi alhamdulillah Oh, kemarin naik kereta. naik naik bus. Kereta Hmm. habis tiketnya. Oh iya. Full beneran ini awal. Banyak yang mudik kan sekarang boleh semua mudik. Jadi, membludak. Iya benar. Sama kayak Chelsea ya ikut mudik juga dari Champions League berarti ya. Mudik itu sakit itu Liga Champions. Udah 3 Ya, di comeback. Aduh, ya ini yang nanti gara-gara akan Mourinho. yang akan kita bahas juga pada podcast atau episode hari ini. Jadi perjalanan di Liga Champions memang udah sampai semifinal ya dan kemarin leg 1 juga udah ketemu hasilnya di mana Liverpool berhasil mengalahkan Villarreal, sorry, kok Benfica lagi. 2-0 dan juga ada pertandingan pertamanya itu Manchester City lawan Real Madrid ya. Di leg pertama kedudukannya lumayan sengit itu. 4-3. Tapi kalau mungkin kita langsung singkat aja, menurut peluang di leg kedua ini menurut Mr. Chandra mungkin peluang dari keempat tim ini apakah Liverpool masih peluangnya semakin besar atau mungkin ada kesempatan di comeback ya. Villarreal itu pernah comeback? Nggak pernah kayaknya sih ya. Atau gimana? Silakan, Mr. Hmm, Chandra. belum pernah. Oke, terima kasih Mas Ransur atas waktunya. Oke, kita mulai dari eh, Liverpool dulu ya. Meskipun pertandingannya kemarin kedua, yang hari pertama kan Manchester City sama Real Madrid. Kita coba ke Liverpool. Jadi menang 2-0 itu kayaknya bagi orang-orang The Reds ini ya nggak ada kejutan lah ya, karena memang Hmm. dari awal sudah diunggulkan karena ya mungkin Villarreal-nya di pertandingan sebelum-sebelumnya Juve bisa kalah, Iya. apa Munchen bisa Munchen tersingkir. bahkan ya. Tapi karena mungkin Liverpool belajar dari kedua tim itu dan tidak mau terlena yang karena Liverpool kan diunggulkan jauh ya gitu. Hmm. Hmm. Dan harusnya kemarin kalau leg pertama ini bisa lebih dari 2 gol kalau kita lihat dari statistik atau mungkin live match-nya. Sampai Alisson itu kasihan, mungkin kalau punya anaknya udah besar ini bapak saya nggak ke syuting nggak ke shoot sama kamera ini kan, karena kameranya kan di mana ke gawangnya viral terus ya. Iya, betul. Nah itu cuman ya kalau untuk chance-nya ya tetap Liverpool, eh, banyak orang bilang yang bahwa mereka sudah satu kaki ke final ya, cuman saya harap nggak terlena sih Liverpoolnya. Jadi gini, Villarreal nanti mungkin chance-nya kecil. Mereka mau nggak mau harus main terbuka, tapi kita tahu tim yang main terbuka sama Liverpool pasti ujung-ujungnya ya kita tahu semuanya, Mister Sorry ya, bukan karena saya Betul. fans Liverpool. Enggak, ya, Bang, betul. Kalau mau bertahan ya mereka nggak mungkin ngejar. Kalau mau kayak main kemarin ya otomatis ya mereka tersingkir lah. Nggak mungkin Hmm. masih final. Tapi kalau harus berani main terbuka dari awal atau mungkin high press. Cuman ya itu tadi resikonya. Ya Liverpool mungkin kalau main terbuka, diajak main terbuka kan itu makanan buat mereka kan kayak gitu. Tapi tetap saya unggulkan bukan karena saya fans, tapi berdasarkan dari eh, dari segi kualitas pemain dan taktik ya Liverpool apalagi sudah unggul 2-0 kayak gitu. Jadi Liverpool yang eh, mungkin nanti masuk ke final itu Liverpool ya kayak gitu. Ya, kita lihat dari statistik leg pertama kan memang penguasaan bola itu sampai Ya, 71% ya. Bahkan dan ya minus minus Gerard Moreno aja kan karena mereka terlalu ngandalin eh, apa counter attack saja dan itu bahkan nggak maksimal ya, sampai setengah lapangan sudah di depan itu cuman Tenjoma ya kalau nggak salah ya.
Jadi Ya, ini 11-12 cuma. sama Everton dan di pertandingan sebelumnya Liverpool kan sudah belajar dari match sebelumnya kan, yang lawan Everton itu kan. Hmm, Jadi sekarang kayaknya sudah punya apa gimana cara untuk mendobrak parkir tronton itu. betul. Sama-sama menang 2-0 juga. Kapal selam ya itu udah bukan parkir tronton ya. Ya, kalau Udah Villarreal udah. kemarin parah juga sih sama hampir sama dengan pasukan Lampard di sebelumnya match sebelumnya. Hmm. Ya bahkan kan ini Villarreal cuma satu shoot on goal kalau nggak salah. Oh nggak ada, Ya, malah cuma satu kalau mereka tendangan. mau high Nggak ada shot press on dari goal. awal atau mungkin cetak gol lebih cepat kayak gitu kan mungkin bisa lah nanti kayak mungkin kasusnya Inter. Tapi kan saya nggak yakin tapi sih mereka nanti bisa nyetak 2 gol kan mungkin. Hmm. Memang kalau dilihat Liverpool juga bisa nyetak kayaknya nanti. ya mainnya Emery ini kan banyak dikomen juga sama sama pundit dari Inggris tuh. Saya lupa Ya, namanya kemarin dia. Kayak yang bilang Villarreal ini heeh. nggak berhak masuk semifinal dengan cara main kayak gitu. Tapi Betul. kan memang Villarreal Iya. ini musim kemarin aja dia juga kan juara ya Europa League. Ya terlepas dari Iya. mainnya seperti apa kan, tapi memang ada Setahu kualitas saya kan tim di lapangan. kejutan-kejutan itu mayoritas mentok sampai semifinal sih. Cuman mungkin Porto aja dulu seingat saya waktu masih umur berapa ya SD kayaknya. 2004 Ya ya. itu Ya. baru sampai juara ya. Kalau selebihnya sih mentok semifinal tim-tim kejutan. Hmm. Ya wait and see lah. Tapi saya tetap unggulkan Liverpool untuk yang partai Liverpool sama Villarreal ini. Oke, itu ya mungkin. Kalau mungkin dari Mr. Noval ini, mungkin kalau dilihat sisi pertandingan yang lainnya, di mana Manchester City akhirnya berhasil menang 4-3. Pertandingan cukup seru ya dan terbuka. Kalau saya lihat di sini statistik, memang Manchester City menguasai bola. Memang tipikal Real Madrid ini sebenarnya kalau dibilang Ancelotti miskin taktik bisa juga dibilang gitu ya, karena kebantu sama pemain sih. Saya masih yakin Real Madrid itu di Champions League ini lebih kebantu sama pemain yang punya pemain seperti Modric, Benzema yang ya mau taktik seperti apapun kayaknya tetap masuk gitu. Tapi kalau mungkin pandangan dari Mr. Noval ini gimana nih? Laga City sama Madrid kemarin. Oh, itu City versus Madrid kemarin kayak final UEFA Champions League. Hmm, Seru banget ya. ya. Lebih seru dari Chelsea Madrid sebenarnya. Itu dari leg pertama Chelsea Madrid kan lebih banyak peluang Chelsea sebelah-sebelah, cuma efektivitas Madrid memang bagus. Sama seperti City kemarin, Madrid ngandarin counter attack. Dan terbukti di babak ke-1 kan City unggul 4-0 ya, sebelum Ya. akhirnya di mengejar Madrid ya lewat Oh, gol babak Benzema pertama 2 masih sama 2-1. Vinicius. Babak pertama masih 4-1, babak kedua udah 4-3. Memang Madrid tuh kalau di UCL mentalitasnya memang patut diapresiasi ya, luar biasa sekali. 13 UCL. Tidak heran disebut sebagai raja UCL. Jadi mentalitas UCL-nya tuh benar-benar kelihatan. Bisa mengejar ketertinggalan. Pada saat lawan Chelsea aja udah tertinggal 3-0, bisa di comeback 3-2 di babak extra time. Nah ini sepertinya Madrid lolos ke final nih. Karena mentalitasnya, apalagi di Bernabeu itu luar biasa Madrid. Ya tuh kemarin City mendominasi, lewat serangan counter attack Madrid bisa mengejar ketertinggalan. Vinicius ya, dengan kecepatan yang sampai di high leg gocekan ke Fernandinho, Iya, terus betul. akhirnya bawa sampai gol kan. Nah itu benar-benar luar biasa dari Vinicius skillnya, tambah dengan Benzema musim ini lebih tajam daripada Lewandowski. Untuk golnya bisa lebih banyak ya di UCL Lewandowski, Ya. apalagi pada saat bulan Ramadan ya. Benzema lebih on fire gitu. Heran ya kenapa ya. Jadi Benzema pada saat bulan Ramadan ini benar-benar fantastis. Apalagi nanti di Bernabeu saya yakin Madrid yang akan unggul dengan menggunakan counter attack-nya. Efektivitasnya luar biasa Madrid. City belum siap menghadapi efektivitas dari Madrid. Hmm. Itu Ya. dari saya Mr. Ansori. Thank you. Mungkin kalau dilihat memang pertandingan lumayan seru ya, sama-sama bermain terbuka. eh Sebenarnya City ini kalau udah lawan-lawan terbuka ini yang bisa ngalahin ini baru Klopp ya. Kemarin bisa ngalahin City kan dengan sama-sama main terbukanya. Tapi patut kita lihat sih karena City balik lagi yang nanganin ini Klopp pasti ada. Terlepas memang katanya kan karena tidak ada Cancelo, nggak ada Walker juga. Karena Fernandinho kan jadi bek kanan.
Stones juga di bek kiri. Mungkin di leg kedua akan lebih seru lagi karena sudah tidak ada gol kandang tandang juga kan nanti di Champions League ini. Semoga Iya, nggak ada gol tandang. Yang terbaik lah yang lolos. Kalau saya sih mungkin kansnya lebih ke ini ya, ke Madrid ya. Bahkan orang-orang dan pundit juga lebih memprioritaskan Madrid dilihat dari pertandingan yang kemarin. Tapi tetap kita bakal lihat di leg kedua. Leg kedua ini awal Mei ya kalau nggak salah. Iya. Minggu depan berarti. Besok berapa? Iya, minggu depan. Jadi siapapun yang lolos kayaknya saya tetap ya pertama fokus ke tim jagoan saya dulu ya. Kalau lolos ketemu City ya seneng juga karena wakil Inggris, tapi mungkin bagi penonton netral tidak seru ya karena mungkin All England lagi kayak gitu. Cuman kalau dari lihat beberapa pertandingan City sama Liverpool kan menarik buat penonton netral kayak gitu ya. Jadi sama-sama terbuka, sama-sama. Jadi unik satu musim ini 4 kali ketemu kan lucu. Tapi ketemu Madrid juga bisa buat ajang balas dendam seandainya Madrid yang lolos. Itu pun kalau Liverpool lolos lah ya. Jadi ajang balas dendam untuk yang tragedi salah sama Karius. Salah dibanding Ramos dan sekarang dua-duanya nggak ada. Nanti kan final kan patut ditunggu kayak gitu. Ya betul. Ya itu dari Champions League mungkin kita bisa bahas lagi setelah atau sebelum final ya dengan hasil di leg kedua sebelum ini. final. Tapi selain dari laga knockout di Champions League atau laga Eropa, di sini juga yang seru beberapa kompetisi liga, terutama Liga Inggris dan Liga Italia. Ini kan lumayan sengit peringkat 1 dan 2-nya. Di mana kalau di Inggris itu City dan Liverpool cuma beda 1 poin dengan pertandingan yang sama dan sama-sama semua pertandingan bakal menentukan. Sedangkan kalau di Liga Italia juga kemarin sempat seru ya di Liga Italia itu karena Nah ini Inter yang seru punya juga ini Liga Italia ini. punya tabungan laga malah jadi kalah akhirnya. Tapi kalau menurut pandangan Mr. Chandra ini melihat laga Iya. Serie A sisanya kan mungkin Milan jadi unggul 2 Sisanya poin ya. iya dua poin ya. Tapi Gimana ini? sebelumnya kalau dari segi schedule tinggal empat laga ya Miss Ransuri ya. Ya betul, 4 tinggal laga 4 apa berapa? 4 4 laga laga lagi. ya. Iya, kalau menurut Miss Ransuri sendiri untuk saya tanya balik lagi dulu ya Oh karena iya. mungkin yang mendalami Liga Italia dan salah satu ini kandidat juaranya adalah tim favoritnya Miss Ransuri. Ya. Dari segi jadwal yang lebih berat yang mana Miss Ransuri mungkin? Kalau saya lihat sih Kalau memang Milan sama-sama. siapa? Veronanya atau gimana? Itu kan ada Verona juga Masian ya. Iya, nanti Milan ketemu sisanya itu Verona kan juga ya. sisanya Fiorentina, terus nanti ketemu Hellas Verona, Sassuolo, masih ada Sassuolo ini. Sassuolo ini kalau di Milan ini sering repotin juga ya. Dan Atalanta. Sebenarnya lumayan berat meskipun bukan tim besar ya, tapi mereka sering menyulitkan juga. Sedangkan kalau kita lihat dari jadwal Inter mungkin lebih mudah karena bakal ketemu Udinese, Empoli, tapi Inter masih bakal bertanding di Coppa juga final sebelum nanti ketemu Cagliari sama Sampdoria. Yang jelas Oh iya. kalau musuh-musuh Inter ini bukan di papan tengah, lebih ke papan bawah ya. Kalau kita lihat Udinese, Empoli, mungkin mereka lebih termotivasi buat menang gitu. Karena kalau nggak menang bisa jadi mereka degradasi. Seenggaknya mereka bisa seri lah gitu. Karena patut kita Iya. lihat juga sih. Kalau Milan sebenarnya musuh-musuh mereka tuh di papan tengah ya mungkin mereka bakal memperebutkan ke Conference League gitu atau mungkin ke Europa League. Sama-sama 2 home 2 away ya. Sama-sama 2 home. Dua klub ini kan sama-sama menjalani 2 home sama dua partai away. Betul. Iya sih. Cuma kalau menurut saya 9 mungkin yang agak berat ya itu tadi. Yang pertama Verona sama Sassuolo sih. Kalau Atalanta menurutku beberapa pertandingan atau sejak beberapa pemainnya ini keluar dijual itu agak menurun sih. Betul. Secara permainan saya masih sering kalau Atalanta saya masih sering di luar Inter sama 9. Kalau Atalanta saya sering nonton. Itu karena mungkin dari cara mainnya yang dulu-dulu ya sebelum sekarang agak ngedrop ini. Kayak gitu.
Ya, Tapi mungkin bagi Milan ya, atau Inter seenggaknya mereka harus fokus. Mungkin ada beberapa keuntungan buat Milan itu selain Milan fokusnya memang tinggal di Serie A. Kalau Inter kan masih kebagi dengan Coppa ya. Selain juga oh iya, Milan ini unggul 2 poin dan ya kita lihat nanti gimana Pioli bisa maksimalin pemain sih. Sebenarnya kalau laga-laga kayak gini yang dibutuhin pemain-pemain senior kayak Ibra mungkin bisa bisa fit lagi. Nah, karena kemarin Ibra masuk kan langsung ngasih assist tuh menit-menit akhir. Ya, ya intinya lagi. Mm-mm. di Serie A ini kayaknya Milan ya, kota Milan yang mau juara. Entah itu Inter atau AC Milan yang juara. Pokoknya Milan. Tapi Iya. yang unik nih kemarin bolonya yang sama ini kan saya sebelum pertandingan sama Inter kan saya lihat eh, ininya bolonya kan statistiknya ngelawan tim-tim besar ternyata agak menyulitkan Mm, dan ternyata beneran pas ngelawan Inter juga mm, ada kejutan bolonya menang sama Inter comeback mm. lagi dan Iya, yang ngegolin gol pencetak gol terakhir yang kemenangan itu kan fans dia kan iya. fans AC Milan Cantone kayaknya ya, ya Milanis dia fans Milan sensor ya. betul. Mm. Selain itu memang blunder juga ya, blunder di Radu itu kipernya Inter. Memang Handanovic Nah gede. itu kira-kira gimana saya nggak ada kabar sih Handanovic kenapa kok dicadangin Ah, cadangin ya dicadangin atau katanya cedera sih apa. kesleo apa-apa intinya dicadangin. Cuma nggak Oh. tahu sih ya, mungkin ngiranya bakal menang mudah. Cuma kalau saya lihat dari Inter ini bedanya dengan musim kemarin, Inter itu dari beberapa laga, 4 laga bahkan 4 laga sebelum beres tuh udah mastiin juara kan. Dan mungkin karena mental pelatih dan pemainnya juga lumayan kan, masih ada Lukaku meskipun sekarang cuma Lukaku sama Hakimi, tapi pelatihnya kan Conte Hmm. udah punya mental juara gitu. Kalau sekarang mungkin Inzaghi itu belum punya mental ke situ ya, jadinya buat nyalurin motivasi ke pemain itu agak kurang kali ya. Ya kita lihat aja sih. Beda mungkin dengan Milan yang memang Ya, punya ya. beberapa pemain. Ya kita lihat sih memang semakin seru. Tapi saya tetap nggak begitu berharap banyak ya juga. Kalau memang nanti nggak Sampai juara akhir ya, ini kayaknya. ya gimana lagi. Ya harus juara ini kayaknya feeling saya juara sih. Masa Hmm. tahun sebelumnya juga di awal ngegas, di Hmm. akhir-akhir kepleset lagi. Iya. Sama-sama Ya, seru, merah-merah biru ini. ya Di Italia betul di merah Liga biru ini. Inggris gitu. Itu kalau dari Liga Italia. Tapi kalau dari Liga Inggris ini, menurut pendapat dari Mr. Noval, apa Liga Inggris, misal ya kemungkinan terburuknya ternyata ada yang kepleset ini Liverpool dan City. Apakah Chelsea masih bisa masuk ke persaingan juara atau enggak? Aduh, untuk Chelsea ini udah realistisnya udah sangat kecil sekali, jauh sekali Hmm. sekarang, apalagi imbang kemarin kalah lawan Arsenal, sudah kalah lawan Arsenal, terus imbang sama MU Hmm. dan kalah sama Madrid di UCL. Udah males dah Chelsea ini. Udah gak ada ketidakjelasan semenjak ownernya Ya, diganti ya, ya. Tapi pergantian owner, masih jadi ada ini kan, masih ada kesempatan di itu di FA. FA insya Allah ini Hmm. ya udah sampai semifinal, Hmm. Lawan udah Liverpool berarti. menang leg 1, tinggal nanti leg 2-nya. Tunggu leg 2 lolos final, itulah peluang Chelsea di FA Cup sama Oh Liga sorry Besar. sorry Mr. Novel saya koreksi sedikit ya. Jadi nggak ada Oh ya. nggak ada lag. Jadi Nggak udah ada leg ketemu ya? Liverpool lagi di FA. Oh, udah gak ada leg ya? Udah ketemu Udah final Liverpool. ya? Ya Iya, besok saya Oh, udah harap Kepa pertandingan ya? starting kok tanggal berapa 15 Mei kayaknya. 15 14 Mei ya, kalau iya. nggak salah. Tinggal Ya. balas dendam di Carling ya. Nanti Mm-mm. di FA Cup. Ya, FA Tapi Cup peluang nanti. Chelsea di FA Cup, kalau enggak juara FA Cup udah kayak MU puasa gelap atau Barcelona. Udah Liga Inggris besar, Liga Champions kalah, udah Nggak apa-apa lah setahun gantian pasrah. kan. Iya. Liverpool Gara-gara ini sebelumnya nih juga gitu kan. ganti owner, Mister. Jadi misalnya sore jadi kayak gitu Chelsea performanya. Jadi apa ya? Kurang semangat. Sebenarnya Semenjak ganti kalau owner tapi jelek langsung udah mainnya. udah ada owner barunya Chelsea. Baru kemarin tuh yang terdepannya Ted Boehly, baru isu itu yang terdepannya. Hmm, Belum hmm, ada pergantian, jadi di atasnya itu tidak jelas, membuat pemainnya itu bingung statusnya gimana nantinya. hmm. Tuchel juga kan nanti kalau pemilik barunya ganti, apakah dia dipertahankan atau enggak. Sama Marina juga itu mau didepak. Jadi kan berpengaruh juga ke skuad. Gara-gara Ukraina Rusia ini. Jadi gitu. Chelsea ambruk. Nah, Ya, peluangnya kayaknya
saat ini yang juara tuh antara City dan Liverpool, tapi City sih ya juara. Secara selesai ya udah. Gitu ya. Peluangnya udah besar City. Ya, Mentalitasnya jadi kalau di IPL beda kayak UCL. Kalau uh, UCL ya saya pegang Liverpool. Kalau di IPL City. kalau Liverpool kan berarti masih ada kesempatan untuk treble ya. Kalau City mungkin ya cuma Premier League sama UCL. Sedangkan Liverpool masih ada FA dan UCL FA, juga masih, ya UCL, Premier sama League juga satu masih. lagi Premier League. Quadruple kayak malah. Carling udah dapat. Oh iya Ya, betul, Terus tahun Carling ini juga kayaknya udah dapat. peluang quadruple kayaknya. Kayaknya kalau kita lihat Liverpool ini memang dalam kondisi yang sangat bagus karena Klopp juga kan akhirnya mau tanda tangan kontrak lagi ya, dan mungkin ini bisa berpengaruh ke 26. pemain-pemain lainnya. Ya, ya. Mungkin tadi kalau kita lihat peluang-peluang sebenarnya dari kompetisi ini Liga Inggris, kalau dari Liga Spanyol kan eh, agak lumayan jauh ya. Barca sekarang udah mulai balik ke mode sebelumnya Ya lagi. udah jelas kalau Spanyol kayaknya Real Madrid sih. Hmm. Sudah tinggal nunggu waktu aja. Liga Prancis juga. Liga Perancis sudah ketemu juaranya ya, PSG. Liga Ya, Jerman juga sudah, Bayern PSG, Munchen. Jerman, Tapi Munchen. yang mungkin lebih sering dibahas di media sosial sekarang ini kan pasti MU ya. Soalnya kalau nggak MU nggak Mm-mm. makan. Nggak MU nggak ada sesuatu. Maguire. Iya, jadi kemarin kita lihat ada info kalau Ragnik juga setelah Ten Hag positif ke MU, Ragnik malah ke Austria, dia ngelatih Austria. Ini Ngerangkap Pak. tapi kayaknya dia Oh, nanti. jadi masih ya, masih di MU juga berarti. Ya ngerangkap misalnya sorry cuman jadi konsultan seperti eh jadi tetap manajer Austria cuman saya kontraknya 2 tahun sampai 2024 tetap Hmm. cuman nggak sebagai pelatih MU kan nggak mungkin. Ya, Jadi cuman direktur ya, sebagai konsultan gitu aja ya. direktur of Gurunya football. Klopp sama Seperti Tuchel. dulu setahu saya di Leipzig atau di ya Ah. dulu kayak Ya, gitu kan tapi sebenarnya dia itu spesialis seperti itu harusnya ya memang. bukan sebagai pelatih. Jadi untuk track recordnya sebagai pelatih belum pelatih Belum bagus. apalagi tim besar sih belum belum ini teruji Hmm, kayak hmm, gitu. hmm. Ya, saya sebenarnya cuma ngasih tahu sih, mungkin untuk fans MU ya yang ngedengerin podcast ini. eh Salah kalau percaya ke Ragnik itu ya mungkin. Ragnik itu seperti sales pembohong itu. Kan sempat mau ke Milan itu ya. Untungnya saya masuk ke fans yang nggak setuju kalau Ragnik itu, karena dia itu punya 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 metode yang beda, dan bahkan dia bakal ngerubah semua metode itu. Kalau kita lihat dengan klub seperti MU itu kan akhir-akhir ini MU itu nggak kayak zaman waktu Ferguson ya, yang dia bisa ngorbitin pemain, mungkin cuma ngambil pemain bintang satu atau dua aja, dan akhirnya banyaknya tuh ngorbitin pemain kan. Beda dengan ya mungkin pengen ngambil Ragnik biar seperti zaman Ferguson dulu, cuma agak berbeda sih karena Ragnik ini selain direktur of football nanti dia lebih ke main ke bisnis juga ya. Mungkin kita lihat aja apakah ini sesuai dengan harapan MU, fans MU khususnya. Fans MU kan pasti harapannya itu selalu besar kan setiap musim. Pengennya juara-juara. Sedangkan kalau ngambil Ragnik ya mau nggak mau mereka Ya harus kurang ngikutin. kurang pas sih ya Ya, karena nanti memang setahu saya orbit. track recordnya kan kalau di Leipzig kayak gitu kan dia kan pengembangan bibit muda pencarian Hmm, bakat habis itu kan dijual dan ini kan hmm. nggak cocok dengan Filosofi klub MU pasti. Ya, seperti ya seperti MU kayak gitu kan yang notabene apa pragmatis ingin maksudnya juara kan beli-beli pemain yang jadi-jadi betul. kayak gitu ya Ya. ada tetap mungkin nanti satu dua lah yang orbitin cuman kan nggak cocok nggak sejalan dengan apa untuk trennya si Ragnik ini. Ya, betul. Ya untungnya sih memang Ragnik waktu itu nggak jadi ke Milan ya dan lebih mempertahankan Pioli itu kemarin. Karena saya tahu waktu nggak jadi ke Milan juga dia kan sempat luntang-lantung terus akhirnya ke Spartak Nah, Moskow gitu. Jadi Spartak kalau Moskow di juga balik dia layar jelek banget. masih masih setuju sih saya kalau kalau Ya. di balik layar ya. Mungkin nanti kan pelatihnya konsul. Mm. Jadi ya. Ya, tapi yang kita khawatirkan mungkin bagaimana fans kan sangat menuntut ya, apalagi beberapa Hmm, musim atau bahkan 10 tahun terakhir tuh fans MU itu kan mungkin termasuk fans yang lumayan besar juga ya, yang hmm. didominasi oleh bapak-bapak yang udah jadi bapak-bapak udah jadi fans MU gitu yang bahkan sekarang
zamannya jadi fans MU lagi. Pasti Ada harapannya yang tobat pindah ke City juga kayaknya ini. iya. Mungkin isu-isunya yang katanya Ronaldo juga nanti bakal keluar kalau gini. Ya, kita lihat aja sih. Jangan-jangan ini Mr. Andrew, saya ini kan curiga dengan City yang biasanya UCL big match itu ada bannernya, tapi ini beberapa pertandingan terakhir udah full terus Etihad ini. Jangan-jangan yang merah ini ke situ ganti baju doang ini masuk ke nonton Iya, Manchester nanti City. bisa jadi ya nanti semuanya malah jadi fansnya Manchester City. Karena lebih menjanjikan kan Manchester City sekarang kalau kita bilang sebagai klub baru ya 10 tahun terakhir City lumayan konsisten karena mereka kan ngebangunnya itu Ya, nggak cuma beli pemain bagus tapi juga memang dari akademinya dari ada awal eh, memang ada bagus. bukti juga jor-joran tapi ya Iya mungkin betul. liganya juga. Ya kan title entah itu Mm-mm. per tahun setiap tahun itu minimal kayaknya satu piala tetap tetap dapat lah kayaknya. Mhm. Kayak City gak gitu. pernah puasa gelar ya. Jadi ditunggu aja si Ten Hag ini seperti apa karena memang Klopp juga tanda tangan kontrak. Kayaknya si Pep yang mau habis 2023 kayaknya feeling saya juga perpanjang sih kayaknya loh ya. Dan apakah Hmm. Ten Hag ini mampu dengan pelatih-pelatih apa bersaing dengan pelatih-pelatih lama semacam Hmm. Pep atau Klopp dan Tuchel kayak gitu. Hmm. Ya Karena MU kan hype banget kan kalau dapat pelatih baru kan biasanya hype. Kayak betul. kemarin itu siapapun sampai zamannya dari Moyes sampai sekarang sampai Van besok Ten Hal Hag. Mm-mm, gitu. ya Udah berapa pelatih itu? lumayan banyak sih Moyes, Ten Hag, Mm-mm. Van Sampai Hal. Ibra balik ke Milan lagi. Tapi kalau kita lihat dari kalau tadi kan kita bahas papan atas, kalau dilihat dari papan bawah ini yang mungkin agak mengejutkan di sini ada Everton ya, dilatih oleh Iya, legenda Everton. hidup dari Chelsea, Frank Mr. Noval Lampard. gimana ini? Lambat ini Mr. Ini Noval. bagaimana ini Aduh, menghancurkan reputasi Lampard? udah gak Aduh. bisa ditolong itu Lampard. Kalau menurut saya mending Masa Lampard ikut iya? main aja. Masa Masih iya udah mau degradasi? kick Main and rush bertahan itu itu Lampard loh. tuh. Ngandalin Kemarin itu loh. crossing. Mm-mm. Bedanya sama Norwich aja 8 poin ya. Dengan Watford juga bedanya 7 poin. Iya. Dan ini Beda iya tipis. tadi saya dapat kabar beberapa pemain inti cedera loh. Mhm. Van de Beek kalau kalau nggak salah ya. Van de Beek enggak sih. Pokoknya beberapa pemain inti nggak bisa main. Besok Ya. itu ngelawan Chelsea lagi besok itu. Minggu Oh, kalau nggak lawan salah ya. Chelsea ya. Jadi Iya. sedekah poin biasanya kayak gitu. Kalau MU Arsenal sedekah poin gitu. Males. Lawan Bulan puasa tuh Watford kan sedekah poin terus saingan. tuh. Masih agak berat sih Arsenal terakhir ngelawan 4-2. Arsenal, Mhm. Everton. Ya patut ditunggu aja Kayaknya kayaknya yang paling seneng lawan mungkin nanti Everton fans nih Liverpool kalau ini. Everton Saya degradasi. prediksi Everton menang. Tapi biasanya kalau kayak gini, kalau rival, apalagi rival sekota tuh malah suka kasihan ya. Wah, ini kasihan gitu. Kalau misal sampai degradasi, nanti Liverpool nggak ada derbynya. Iya, Tunggu jadi 1 musim lagi. untuk IPL-nya juga mungkin nggak ada derbynya. Mm. Dan Mungkin mungkin nanti biasanya pemain sih biasanya. pemain-pemain Liverpool, Everton mungkin banyak yang bakal pindah ya, yang mungkin kayak Kelvin itu Richarlison pasti. Kelvin. Pindah ke Richarlison. MU aja kan tetap jadi musuhnya Liverpool kayaknya. Ya, patut kita tunggu sih nih, baik dari Everton, tapi yang kalau udah fix di Liga Inggris kan Fulham naik lagi ya, ganti Norwich Fulham Iya, bagus. beberapa musim ini. Nanti dia degradasi lagi, Norwich lagi yang gantiin. sama Norwich. Lumayan kan tetap tiap tahun dapat uang juara championship. Iya, lumayan dapat gelar lah enggaknya. Ngomong-ngomong gelar, mungkin peringkat Champions juga lumayan seru di sini. Kalau saya lihat di sini di tabel ini peringkat 4 Arsenal 60 poin, lalu ada peringkat 5 Tottenham 58 poin, peringkat 6-nya MU 55 poin. Jadi masih ada kemungkinan di beberapa laga ini. Isu-isunya kan katanya Conte mau ke PSG ya, katanya gantiin Pochettino, tapi ya kita lihat di akhir musim karena di tahun ini selain nanti ada liga baru di bulan Juni atau mungkin Julinya kan kita juga ada Piala Dunia nanti di Qatar ya. Jadi kepotong Di Qatar. kayaknya cuma sampai November bulan berarti ya liga itu. November. Iya, bulan November ya, musim dingin kan sana Ah, kan. November akhir kalau nggak salah itu dan nanti Desember sampai Desember
Berarti kalau nggak salah jadwalnya nanti Piala Dunia, terus Piala Dunia beres langsung transfer musim dingin ya, berarti nanti langsung masuknya. Langsung Iya masuk kayaknya. transfer Januari. Masuk transfer. Ya mungkin seru kita lihat Piala Dunia juga, dan ya nggak seru mungkin dari Italia aja karena nggak nonton doang. Itali gak Ya lolos. sih banyak pemain-pemain bintang yang nggak masuk sih. Kayak Iya Haaland sih, kayak dan Haaland juga sebagainya nggak itu kan. masuk. Nggak. Haaland. Nonton aja pakai ini. Ya, itu aja mungkin ya, Mr. Chandra, untuk Siap, Miss sore Ransor. ini. Iya, terima kasih. Juga tinggal beberapa menit lagi beres. Terima kasih banyak, Mr. Chandra, Ya, Mr. Noval. Selamat berhari Ya, raya. set. Selamat berlibur juga. ya selamat Kita hari bakal raya. lanjut lagi sebelum atau mungkin setelah leg kedua atau sebelum final. Karena Europa League sama Final. Conference League juga belum dibahas ini. Padahal Ya, Europa next League time lah sama kita nanti Conference bahas. League, liga-liga atau tim-tim yang masuk juga lumayan-lumayan ya. Leicester, Ada Roma, Barcelona. Barcelona. Piala Gubernur. Gubernur Katalan. Ya, terima kasih, nanti kita ketemu lagi. So, thank you so much buat semuanya. Ya. Oke, see you. See Oke, you. see you.